Halo kepada para mahasiswa, pada uh, kesempatan ini kita akan belajar pertemuan kelima. Uh, Pada pertemuan kelima ini kita akan belajar tentang apa apa namanya time and date, waktu dan tanggal. Kalau secara general waktu dan tanggal itu umumnya kita sebenarnya waktu. Tapi lebih spesifikasi lagi waktu artinya jam. Kemudian date yang artinya tanggal. Ah, untuk pertemuan ini kita akan membahas ya, cara menyebutkan waktu dan tanggal dalam bahasa Inggris. Jadi nanti akan ada bagaimana kita mengucapkan waktu, ya jam, kemudian bulan, tanggal, hari, tahun. Nah, oleh karena itu, um, tapi to be atau kata bantu yang kita akan pakai itu lebih ke auxiliary verb. Auxiliary verb atau be. Be itu kan seperti am, is, are. Jadi kalau am, I am. Kemudian is itu digunakan seperti benda mati atau benda hidup. Benda mati itu seperti kursi, meja, ya laptop, komputer. Kemudian kalau benda hidup, misalnya kambing, kerbau, rusa, babi, anjing. Nah, tetapi di dalam pembahasan ini materi atau soal-soal yang kita akan bahas itu lebih banyak kita menggunakan is. Jadi it is. It is misalnya it is 30 past 3 atau pukul 3:30 sore. Oke. Nah, ini adalah materi-materi yang mahasiswa bisa membaca, kemudian nanti bisa mengikuti dengan ikuti formula yang lalu kita pakai. It berarti kita pakai be to be atau auxiliary verbnya itu is. Jadi it is. Itu untuk kalimat positif. Kemudian kalau kalimat tanya berarti kita misalnya kita menggunakan ya what time it is. Alright, what time is it? Jam berapa sekarang? Atau what date today is. Nah, ya silakan para mahasiswa bisa melihat contoh-contoh ini, silakan dipelajari dulu contoh-contoh kalimatnya dan tepatnya kita gunakan dalam bahasa Inggris. Misalnya jam 6:30 berarti it's 6:30, pukul 6:30. Nah, atau juga kita bisa sebutnya 30 past 6. Jadi lewat berapa menitnya dulu, lalu jamnya berapa. Atau jamnya berapa, terus lewat berapa menit.
Oke. Nah, selanjutnya kita melihat contoh-contoh lainnya ke bawah. Ada quarter to, menunjukkan waktu 15 menit sebelum jam berikutnya. Kita menyebutnya kan seperempat. Ya, it's a quarter to 9. Berarti pukul 8 lewat 45 menit atau 8 lewat 45. Nah, kalau misalnya kita bikin lagi soal jam 8 jam 9 lewat 40 menit, berarti kira-kira bahasa Inggrisnya bagaimana? Jadi it is a quarter to it is quarter to 10. Jadi artinya ini sudah hampir mau jam 10 atau pukul 9 lewat 40 menit. Berarti it is a quarter to 10. Nah, berikut ini juga contoh lainnya menyebutkan waktu menggunakan, kan ada artinya o'clock yang artinya jam, untuk menunjukkan jam tepat. Jadi misalnya jam 5.00, berarti it is 5 o'clock. Ya, seperti yang ada di sini. Jadi silakan mahasiswa baca materi ini dulu, kemudian nanti rangkum. Setelah itu kalau sudah membaca, sudah rangkum, lalu kita akan bahas bagaimana penggunaan atau contoh-contoh lainnya di pertemuan berikut. Jadi apabila nanti kalau ada, if you have a question, please feel free. Ya, kalau punya pertanyaan silakan ya bertanya, bisa melalui WhatsApp, kemudian atau kita punya grup WhatsApp, atau bisa langsung, kemudian juga bisa di email atau di Google Classroom. Nah, sehingga dengan bertanya itu lebih mempermudah kita untuk memahami. Oke, saya berharap mahasiswa punya kreativitas untuk menghafal, bukan menghafal tetapi mencari sumber-sumber di luar dari materi yang ada ini, tapi tetap pada materi. Jadi artinya materi yang sudah ada ini, cari referensi lain yang related, yang ada hubungannya dengan yang kita pelajari ini tentang time and date, waktu atau jam dan tanggal. Nah, ini adalah penjelasan singkat soal materi tentang time and date, waktu itu jam dan tanggal. Nah, pertemuan ini saya berharap mahasiswa bisa memahami sedikit demi sedikit, dan akan lebih paham itu kalau membaca, memahami, merangkum. Lalu kita akan bahas lagi dengan soal-soal atau kalimat, atau kapan kita gunakan, bagaimana tepatnya kita menggunakan untuk materi ini. Oke, saya berharap mahasiswa bisa pahami dengan baik, dan saya juga mohon maaf kepada mahasiswa semester 1 STK Toye Papa Deyai, karena saya tidak bisa hadir secara langsung atau